Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Ibu harapkan kalian dalam keadaan banyak uang, banyak rezekinya, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita beranjak kepada pembelajaran, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita adalah dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, baiklah. Hari ini kemarin adalah pengujian produk. Sekarang kita masuk kepada standar nasional Indonesia, yaitu masuk kepada standar produk SNI. Coba Ibu mau tanya, kira-kira yang paling kalian sering lihat produk SNI di mana? Ada kan yang punya kalian apa? Yang kalian pakai tiap hari? SNI itu apa? Apa produk apa yang kalian sering lihat? Pasti yang sering kalian pakai untuk sekolah yaitu helm. Yang paling sering. Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Manfaat tanda SNI bagi produsen misalnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang aman dan berkualitas, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik. Bagi produsen, mekanisme pengurusan sertifikat SNI penting untuk dipahami. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu Lembaga Sertifikasi Produk atau LSPro, untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Lembaga tersebut telah diakui kompetensinya melalui akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Produsen bisa mendapat sertifikasi tanda SNI melalui suatu proses, sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Produsen ada baiknya melakukan pengecekan produk tersebut, apakah produk tersebut telah ada SNI-nya atau belum, di www.bsn.go.id atau sisni.bsn.go.id. Jika belum ada SNI terkait, maka belum bisa disertifikasi. Bila sudah ada produsen yang akan menerapkan SNI, dapat menghubungi LSPro yang memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup SNI-nya. Daftar lembaga sertifikasi produk ada di www.bsn.go.id. LSPro akan menindaklanjuti proses pengajuan dan akan memberikan sertifikasi tanda SNI pada produk yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan sertifikasi produk dituangkan dalam skema sertifikasi. Dalam skema tersebut terdapat sistem sertifikasi dan tata cara sertifikasi secara rinci, sesuai dengan karakteristik produk yang akan disertifikasi. Skema sertifikasi dapat diakses oleh publik melalui website atau dokumen publikasi lainnya yang diterbitkan oleh LSPro. Proses pengajuan sertifikasi produk oleh produsen. 1. Perusahaan menyerahkan dokumen permohonan berupa fotokopi akte notaris perusahaan, fotokopi SIUK, TDP, fotokopi NPWP, surat pendaftaran merek dari Ditjen Haki, termasuk perjanjian sertifikasi dan informasi biaya yang diperlukan. 2. Tinjauan permohonan oleh lembaga sertifikasi. 3. Evaluasi atau penilaian proses produksi dan penilaian sistem manajemen yang relevan, termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk. 4. Tinjauan hasil evaluasi. 5. Keputusan sertifikasi. 6. Penerbitan sertifikat kesesuaian. Jika produk sudah memenuhi semua syarat SNI, maka LSPro akan memberikan sertifikat kesesuaian. Sertifikat ini akan menjadi dasar saat mengeluarkan perjanjian lisensi tanda SNI. 7. Perjanjian lisensi tanda SNI diberikan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN kepada produsen. Setelah ini, produsen dapat membubuhkan tanda SNI pada barang, kemasan barang, atau label. Bila merek bukan milik sendiri, perlu ada surat pelimpahan merek dari pengguna merek, badan organisasi yang disahkan pimpinan, surat penunjukan wakil manajemen dan biodatanya, surat permohonan sertifikasi produk, fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen lainnya bila ada. Apabila pelaku usaha bukan produsen, perlu melampirkan angka pengenal impor. Untuk produsen yang akan menerapkan SNI wajib, perlu tambahan informasi mengenai peraturan menteri terkait dan petunjuk teknis penerapannya. Segera daftarkan produk usaha Anda dan mendapatkan tanda SNI. Produk bertanda SNI pilihan tepat untuk konsumen cerdas. Karena yang nama SNI mungkin sudah teruji,
sudah layak untuk dipasarkan. Itulah mungkin SNI, dan ketahanannya juga sudah bagus. Terus kualitasnya bagus. Karena yang namanya juga standar nasional Indonesia. Berarti punya standar tersendiri untuk produk nasional Indonesia. Ruang lingkup materi. Materi apa saja akan kita pelajari di video ini? Yang pertama, pengertian produk SNI. Kedua, tujuan produk SNI. Ketiga, manfaat produk SNI. Keempat, kriteria produk SNI. 5. Mengamati produk SNI di lingkungan. Ya, pertama kita belajar mengenai pengertian produk SNI. Ya, pengertian produk SNI, Standar Nasional Indonesia, merupakan standar yang ditetapkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, dengan tujuan untuk melindungi konsumen sebagai pengguna produk. SNI yaitu standar yang mengatur apakah proses produksi suatu produk yang dihasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Standar Indonesia. Produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI, maka tidak diizinkan beredar di pasaran. Metode pendekatan SNI mengacu pada standar ISO 9001, menggunakan pendekatan proses, pendekatan sistem, dan juga menggunakan pola plan do check action, continuous improvement. Ya, lanjut ke materi berikutnya. Tujuan produk SNI. Ada berapa tujuan produk SNI? Yang pertama, meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, membantu kelancaran dan keamanan perdagangan di dalam maupun di luar negeri, baik antara konsumen dan produsen ataupun antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas daya guna produksi, mutu barang, atau jasa proses dan sistem. Ya, jadi ada 3 tujuan produk SNI. Pertama, meningkatkan perlindungan. Yang kedua, membantu kelancaran dan keamanan perdagangan. Lalu yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas. Jelas ya sampai di sini? Karena itu adalah merupakan produk yang sudah standar. Yang sudah standar, bukan standar di bawah, tapi standar layak untuk dipakai, layak untuk dipasarkan. Ya, nah karena di sini juga tingkat kesadaran konsumen tentang melakukan spesifikasi barang sebelum membeli, ya sangat rendah sekali. Ya, tingkat kesadaran konsumen itu sangat rendah sekali di Indonesia. Yang penting kita punya barang. Kadang-kadang nggak lihat bahwa itu adalah produknya adalah produk bagus, produk sudah standar nasional atau standar apa, jarang orang yang mengerti baru, ya, yang namanya, apalagi kalau yang namanya di kampung-kampung, ya, itu jarang namanya, ngapain sih SNI, padahal itu adalah penting sekali. Karena apa? Kadang-kadang begini, barang sama, ya, produk sama, bukan produk, barang sama, tapi ketahanan tidak sama. Yang penting murah atau punya barang tersebut. Itulah biasanya. Berarti belum ada kesadaran dari masyarakat daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang namanya SNI mungkin ada peraturan yang harus dibuat. Nih SNI, barang SNI buatnya adalah barangnya ini. Dimulai dari penyerahan dokumen permohonan kualitasnya seperti sertifikat. begini. Barangnya harus begini. Berarti kan Pemeriksaan dokumen yang kemarin permohonan. kita teruji kualitasnya. Berarti aman untuk dipakai. Karena barang SSN ada merek Kaji ulang SN permohonan. adalah barang yang aman Serta penerbitan dipakai tagihan untuk biaya. pengamanan kita. Setelah pembayaran tagihan oleh perusahaan dan bukti transfer diterima BSI, maka BSI akan melakukan audit kecukupan. Dilanjutkan dengan kunjungan ke pabrik untuk dilakukan audit kesesuaian dan atau pengambilan contoh produk. Setelah
tahap ini, laporan audit akan disampaikan ke BSI, sedangkan produk yang diambil akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian. Setelah proses audit dan pengujian selesai dilakukan, jika terdapat ketidaksesuaian baik dari hasil audit maupun hasil uji, maka perusahaan melakukan tindakan perbaikan yang disampaikan ke BSI. Langkah selanjutnya adalah tinjauan sertifikasi terhadap laporan audit dan laporan hasil uji yang pada akhirnya akan dihasilkan rekomendasi keputusan sertifikat. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan konsep sertifikat, dan berakhir dengan penerbitan sertifikat oleh BSI Kemenparin. Itulah barang-barang produk SNI. Jadi apa sih yang standar nasional Indonesia atau sistem manajemen mutu untuk produk, yaitu standar yang mengatur apakah proses suatu produk yang dihasilkan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh standar nasional Indonesia. Itulah. Jadi bahan-bahan yang akan dibuat dan akan diberi label SNI itu adalah barang-barang terpilih. Bila mana kita pakai adalah aman dan ada syaratnya di situ. Ya. Standar produk SNI, standarnya adalah bagaimana? Standar adalah sistem manajemen harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk bisa menjamin mutu produk tersebut. Berarti untuk menjamin pakai merek SNI itu adalah mutunya udah mutu terjamin. Bisa dibilang bahwa produk tersebut adalah dijamin oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah bahwa produk yang dipakai label SNI itu adalah produk aman untuk dipakai oleh masyarakat luas. Kalau yang jarang sekali sekarang ya masyarakat mengerti, saya mah mau cari barang yang ada merek SNI-nya. Itu adalah hanya sebagian kecil saja. Yang sudah mengerti barang yang terbagus atau barang pilihan adalah pasti mereka milihnya udah masuk kepada memilih barang yang ada labelnya adalah ada label SNI. Manfaatnya untuk apa? Nah, terhadap manfaat barang yang kita pakai. Dari sini produk ada SNI. Ya, kita lihat manfaat produk SNI yang pertama yaitu mendorong terciptanya produk berkualitas. Dengan adanya SNI ini, produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua, memudahkan mendapatkan produk berkualitas. Ini untuk konsumen. Konsumen sudah lebih mudah jika ingin membeli produk yang berkualitas. Lihat apakah ada logo SNI-nya. Jika ada, berarti produk itu sudah layak untuk kita pergunakan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bagi para produsen. Di sini, produsen semakin berlomba-lomba dengan menghasilkan produk yang berkualitas yang bisa dibeli oleh konsumen. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi barang lokal. Jelas sampai di sini 4 manfaat produk SNI. Materi selanjutnya, ada 3 pihak yang dapat merasakan manfaat penerapan SNI. Siapa sajakah dia? Yang pertama, produsen. Mengapa produsen? Karena produsen itu akan terus melakukan inovasi, sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing tinggi di pasaran. Pihak yang kedua, konsumen. Di sini, konsumen dapat membantu untuk memilih produk yang berkualitas. Ya, maksudnya SNI ini dapat membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas, sehingga konsumen terbebas dari produk yang berbahaya. Pihak ketiga yaitu pemerintah. Nah, dengan adanya SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki perlindungan dari barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Nah, di sini pasar dalam negeri juga akan semakin meningkat dengan adanya penerapan SNI. Paham ya anak-anak? Lanjut materi berikutnya ya. Ya, tentang kriteria produk SNI. Apa saja kriterianya? Yuk kita lihat. Nah, agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO, Code of Good Practice, yaitu 1.
openness, yaitu keterbukaan. Apa maksudnya keterbukaan? Di sini SNI terbuka bagi semua stakeholder yang berkepentingan untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI. Yang kedua, transparan, agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI, ya, dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI tersebut. Lalu yang ketiga, konsensus dan impartiality atau tidak memihak. Ya. Maksudnya tidak memihak, semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya, ya, diperlakukan secara adil. Yang keempat, effectiveness and relevance, ya. Di sini efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi di sini efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan. Yang kelima, coherence, yaitu dengan pengembangan standar internasional. Maksudnya agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Yang keenam, development dimension, yaitu berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan nasional. Ya, di sini maksudnya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Ya, jadi dengan melakukan atau berdimensi pembangunan. Jelas ya sampai di sini mengenai SNI, yaitu kriterianya. Materi selanjutnya, mengamati produk SNI di lingkungan. Ayo, siapa yang sering mengamati? Apa aja sih produk yang wajib di SNI? Ya, kita lihat ya di sini. Yang pertama, apa saja? Pertama yaitu ada mainan anak-anak. Nah, mainan anak-anak yang aman itu yang sudah ada label SNI. Ini ditulis pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, ya, nomor 24 tahun 2013 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia. Apalagi yang kedua yaitu ban. Nah, ban juga di sini harus yang berstandar SNI. Dan ini sudah ada dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013. Produk selanjutnya yaitu semen. Dan semen ini harus berstandar SNI. Dan ini sudah ditulis dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 18. Produk berikutnya, air minum kemasan harus berstandar SNI. Dan ini juga sudah tertulis di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 49 tahun 2012. Selanjutnya yaitu helm. Helm ini sangat penting untuk keselamatan dalam berkendaraan. Helm harus sudah ber-SNI. Dan ini tertulis pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 40 tahun 2008. Produk selanjutnya yaitu pupuk. Nah, pupuk juga sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012. Ya, produk-produk ini adalah sebagian kecil contoh produk yang sudah ber-SNI. Masih banyak lagi produk yang sudah ber-SNI yang ada di sekitar lingkungan kita. Yuk kita cermati apa saja produk yang sudah ber-SNI dan kita bandingkan produk yang sudah ber-SNI dan belum ber-SNI. Bagaimana kualitasnya dan bandingkan Anda sebagai konsumennya. Anda kira-kira lebih tertarik produk yang sudah ber-SNI atau yang belum? Ya, yuk kita amati lingkungan sekitar, yuk kita belajar dan menjadi konsumen yang cerdas. Nah, itulah memilih produk yang sudah pembelajaran ber-SNI. ya yang Ibu tahu. Mudah-mudahan kalian tidak puas, cari sendiri bahwa SNI itu yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, yang sudah tersertifikasi barangnya bagus atau seperti apa, yang aman, yang selamat dipakai atau apa. Nah, untuk hari ini dulu, tapi ya tugas yang kemarin tolong dikumpulkan. Tugas hari ini adalah dari Ibu. Tugas SNI. Yang pertama,
cari tujuan pengujian produk SNI itu apa? Tujuan pengujian produk SNI. Yang kedua adalah tugas mandiri. Amatilah 5 buah produk yang ada di pasaran, lalu buatlah resume mengenai standar produk tersebut. Jadi kalian amati 5 buah produk yang merek SNI yang ada di pasaran. Ya, apa saja 5 buah. Nah, nanti buat resume sama kalian. Nanti dipresentasikan oleh kalian ya, di depan kelas untuk produk tersebut. Apa saja, kenapa itu sampai ada SNI-nya. Oke, baiklah. Untuk hari ini pembelajaran pengujian produk sudah selesai. Mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan tidak puas, karena yang namanya puas tidak akan mencari. Kalau kamu tidak puas berarti kamu mencari seperti apa pengujian, layaknya pengujian atau apa, kamu bisa mencari sendiri bagaimana caranya. Karena bahan-bahan dari ibu bahannya adalah terbatas. Silahkan kalian, karena kalian sudah dewasa, sudah apa, bagaimana sih cara pengujian yang terbagus. Ya, inilah mungkin dari ibu cukup sekian. Dan jangan lupa tugas yang minggu kemarin dikumpulkan hari ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.